would strongly recommend sort of a solar plus battery combination or wind plus solar can solve all of the world's energy needs by a lot. Developing countries needs also R&D to reduce the price of desalination or desalinated cubic meter of water by 90%, like what happened with the Liffey. Who is going to support the R&D in this era? Not the developing countries, of course. How we are going to support the researchers? Yeah, so something that I would encourage everyone in the room to look at is, and you touched on that briefly, is that the cost of solar power has dropped dramatically over the years. So if you were to say, look at the cost of solar power 5 years ago, or 10 years ago, or 20 years ago, it would have seemed cost prohibitive. But the cost of solar power today is extremely low. And the cost of batteries to store the energy has also dropped dramatically. The cost of battery storage of electricity has dropped by a factor of 10 in the past 5 years. So many of the studies that were done in times past when batteries were very expensive and solar power was very expensive. And I would just encourage everyone to basically take another look at the cost of solar and the cost of batteries, and I think you'll find that you're pleasantly surprised. So, all right, time to wrap it up. Yes, okay, thank you. Well, it's an honor to be here, and thank you very much for listening to my words, and I hope you have a fantastic conference. Thank you. Thank you, Mr. Elon Musk. Please return to respective seat. Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as we gather here at the opening ceremony of the 10th World Water Forum 2024, let us honor the memory of His Majesty, the late King Hassan II, and for his strategic vision for his country's sustainable integrated water resources management in addressing the kingdom's water security. Attributed to an individual or a group of natural or legal person, whether public or private, and integrated to reward actions that promote the protections and preservations of water resources, improvement in their management, reuse of wastewater, as well as raising awareness among the populations about water issues. This is the King Hassan II Great World Water Prize. Saudara menyaksikan Breaking News Kompas TV yang menyiarkan langsung dari gelaran World Water Forum di Bali baru saja tadi. Elon Musk sebagai CEO SpaceX dan juga pendiri atau penemu bisnis mobil listrik Tesla memberikan sambutannya di World Water Forum Bali. Elon Musk tadi secara garis besar membahas soal pentingnya menggunakan energi cahaya matahari atau solar system energy, dan ini bisa meredusir begitu adanya polusi udara dan juga keramah lingkungan, pentingnya ramah lingkungan dalam menggunakan sarana transportasi yang saat ini berada di Indonesia. Beberapa hari yang lalu Elon Musk juga sempat berada di salah satu puskesmas di Bali untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia dengan meresmikan pemasangan internet Starlink. Di acara World Water Forum kali ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo yang juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela KTT itu. Selain pebisnis dari Amerika Serikat Elon Musk, ada juga beberapa perwakilan negara sahabat yang hadir di World Water Forum ke-10 ini.
Perhelatan World Water Forum ke-10 dipantau langsung oleh jurnalis kami, jurnalis Kompas TV yang ada di Bali, Nanda Aprilia. Nanda, tadi Anda sudah juga ikut sama-sama menyaksikan sambutan yang diberikan oleh CEO SpaceX ya, yang juga pebisnis terkenal dari Amerika Serikat, Elon Musk. Nah, malam tadi juga sudah dilaksanakan nih gala dinner oleh Presiden Jokowi. Lalu agenda hari ini apa saja di World Water Forum, Nanda? Iya Radi, kalau untuk hari ini yakni di hari opening ceremony perhelatan dari Forum Air Dunia atau World Water Forum ke-10 di Bali, ada beberapa serangkaian lagi. Kita sudah menyaksikan sebenarnya sampai saat ini sebenarnya masih terus berlangsung untuk opening ceremony yang tadi dibuka oleh CEO SpaceX Elon Musk. Kemudian sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Artinya sampai dengan sore kalau kami melihat jadwal di hari ini cukup padat sekali, Radi dan juga saudara. Kalau kita melihat bahwa hari ini akan ada opening ceremony, kemudian akan disusul dengan rangkaian high level meeting atau pertemuan antar kepala negara, kemudian juga akan ada bilateral meeting hingga ministerial meeting. Kemudian nanti juga akan ada pertemuan yang akan mempertemukan Puan Maharani. Di sini adalah selaku kapasitasnya Ketua Interparliamentary Union atau IPU untuk melakukan pertemuan parliamentary meeting yang bertepat di Balai Nusa Dua Convention Center sekitar pukul 2 waktu setempat atau 2 siang WITA. Kemudian kalau kita melihat pada sore hari nanti juga untuk kepala negara baik ke delegasi dan juga peserta World Water Forum ini akan berkunjung ke kawasan mangrove Taman Hutan Raya I Gusti Ngurah Rai sekitar pukul 3:30 sore waktu setempat. Nah, bisa dilihat sebenarnya Radi untuk rangkaian acara World Water Forum ini merupakan sebenarnya sudah hari ketiga yang dimana opening ceremony-nya baru diselenggarakan hari ini. Artinya 2 hari kemarin juga sudah ada serangkaian acara perhelatan World Water Forum dimulai di hari pertama di tanggal 18 Mei 2024 kemarin dan rencananya sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 nanti. Di hari pertama kita sudah menyaksikan di tanggal 18 dibuka oleh agenda Balinese Water Purification Ceremony yang juga dilanjutkan kemarin ada welcoming gala dinner. Ini sebagai upaya ataupun tindak bahwa Indonesia menyambut para tamu undangan khususnya tamu-tamu VVIP, kepala negara ataupun juga pejabat setingkat menteri. Ini hadir di forum yang sudah berada di Bali. Untuk beberapa pihak yang memang sudah terkonfirmasi ataupun juga sudah tiba di venue tempat pelaksanaan dari World Water Forum ini yang bertepat di Nusa Dua Bali, ada beberapa pihak khususnya untuk kepala negara yang hadir adalah Presiden Fiji, kemudian Presiden Sri Lanka, ada juga Perdana Menteri Tajikistan, Wakil Perdana Menteri Papua Nugini, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Maroko yang memang sampai dengan saat ini masih belum berada di Bali, setidaknya informasi yang kami dapat tersebut dari 10 menit yang lalu. Nah, yang menarik tentu dalam rangkaian World Water Forum, Radhi dan juga saudara, selain main event, ada juga side event. Kita sudah masuk dalam main eventnya sendiri. Kemudian kalau untuk side event juga akan berlangsung selama 8 hari, dimulai dari tanggal 18 sampai dengan 25 Mei 2024 nanti. Salah satu side event ini akan juga dilakukan seperti pawai budaya. Kemudian di hari bersamaan side event juga akan digelar hari ini, tepatnya Fair and Expo yang nanti akan dibuka pada pukul 1 siang nanti. Yang menjadi pertanyaan di sini, Radhi, tentu sebenarnya apa tujuan diadakan Forum Air Dunia ini? Tentu di sini menjadi ajang yang sangat bisa menjadi solusi untuk para pemangku kepentingan khususnya di sektor air untuk mencari bagaimana kemudian penyelesaian, kemudian juga bagaimana regulasi yang akan disepakati bersama. Ini juga menjadi ajang untuk mempelajari satu sama lain bagaimana masing-masing negara ini menyelesaikan permasalahan sumber daya air. Dan kalau untuk Indonesia sendiri, Radhi, Indonesia juga tentu ini menjadi ajang ataupun tombak mempercepat mereka, karena Indonesia sendiri memiliki target di tahun 2030 khususnya akan bisa mencapai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini juga menjadi visi dan misi bahwa ke depan Indonesia diharapkan di tahun 2030 bisa memeratakan air bersih secara merata dan juga sanitasi.
Tidak hanya itu, Raden juga saudara, ada faktor-faktor ataupun dampak-dampak lain dari perhelatan Forum Air Dunia di Bali ini. Harapannya juga tentu akan menumbuhkan beberapa hal seperti halnya keuntungan di sektor pariwisata Indonesia. Karena kita tahu bahwa perhelatan ini dilaksanakan di Bali, kemudian juga ini bisa berpengaruh tentunya untuk sektor pariwisata di Bali. Setidaknya kemarin disampaikan untuk investasi oleh Menteri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ini bisa menjadi harapan juga bahwa akan tumbuhnya investasi senilai 9,4 miliar US dollar untuk Indonesia, khususnya menghasilkan 120 proyek strategis di bidang air dan juga sanitasi. Ini juga dapat membantu ataupun mendukung Indonesia agar lebih tumbuh lagi. Sementara itu Radi, secara rangkuman singkatnya untuk hari ini dan juga tujuan dari World Water Forum, kita akan lihat bagaimana sampai dengan saat ini memang sudah masih terus berlangsung. Kalau kita bisa melihat siapa-siapa saja yang hadir juga, kalau tadi saya sampaikan untuk dari kepala negara, dari negara lain, kalau dari dalam negeri, kalau tadi saya melihat di jajaran depan, duduk juga para petinggi negara seperti tadi ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga ada juga dari Ketua DPR tadi Puan Maharani bersama dengan jajaran menteri, tadi ada Menko Marves sejajar dengan Menteri Luar Negeri Retno, kemudian juga kami melihat ada Menparekraf juga turut hadir, dan juga tentu adalah dari Menteri PUPR yang selaku juga menjadi ketua harian dari World Water Forum ke-10 di Bali ini. Kita akan lihat sampai dengan saat ini sudah masuk dalam proses speech speaker. Di sini ada dari Presiden World Water Council, Luik Pekon, yang tengah melakukan speaker ataupun juga speech-nya. Kita lihat sampai dengan saat ini juga masih berlangsung, di mana tadi juga menyapa tampaknya Elon Musk yang lebih dulu menyampaikan note speaker di awal pembukaan. Sementara demikian, Radi, balik ke studio. Ya, tadi juga kita menyaksikan di pembukaan World Water Forum ini juga dirangkai dengan tayangan video of King Hassan II Great World Water Prize sebagai visualisasi dukungan perlindungan dan pelestarian sumber daya air ya, untuk meningkatkan pengelolaan, penggunaan kembali air limbah, serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat. Nah, untuk informasi sendiri dari Presiden Joko Widodo nanti sepertinya akan juga menyampaikan pidatonya ya, atau keynote speech-nya di pukul 9:30. Sudah adakah informasi tentu saja dalam konteks penggunaan air ataupun juga perhelatan World Water Forum ini, apa yang akan disampaikan kira-kira oleh Presiden nanti? Anda. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan setidaknya oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Welcoming Gala Dinner kemarin, tampaknya Indonesia memang begitu gigih dan juga begitu mendukung untuk memeratakan sumber daya air bersih dan juga sanitasi dunia. Begitu setidaknya yang disampaikan dalam Welcoming Gala Dinner kemarin di hadapan kepala negara dan juga tamu undangan VVIP lainnya. Artinya melihat dari bagaimana persiapan Indonesia sampai dengan saat ini, kemudian juga pencapaian-pencapaian Indonesia khususnya untuk bagaimana pengelolaan sumber daya air, ini juga bisa menjadi tonggak, juga menunjukkan bagaimana sudah kemajuan Indonesia khususnya di pengelolaan air sendiri. Karena kalau melihat dari bagaimana track record Indonesia untuk pengelolaan air dan juga mewujudkan tadi, salah satu tujuan dan utamanya adalah salah satunya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di tahun 2030 untuk mewujudkan bahwa pengelolaan sumber daya air dan juga sanitasi ini bisa merata di seluruh Indonesia. Ini menjadi harapan juga, dan ini dilihat bahwa memang kalau Indonesia sendiri ini masuk ke dalam 4 besar kalau untuk tingkat ASEAN. Artinya prestasi-prestasi Indonesia ini juga akan ditonjolkan juga. Kemudian tentu nanti kita akan melihat secara garis besar bisa digambarkan atau bisa dianalisa bahwa nanti Presiden ini akan kembali menyampaikan betapa pentingnya dan juga mengajak kerjasama kepada kepala negara ataupun para tamu undangan VVIP lainnya untuk menerapkan hal ini. Tentu nanti akan ada pembahasan lain, Radi dan juga saudara, dalam forum ini. Setidaknya untuk tahun ini, World Water Forum yang digelar di Bali, ada 4 isu besar yang akan digodok ataupun dibahas secara mendalam atau secara spesifik untuk dicari solusi dan juga regulasi tata kelola terkait dengan pengelolaan sumber daya air ini seperti apa. 4 isu besar tersebut diantaranya adalah terkait dengan konservasi air,
kemudian air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, kemudian mitigasi bencana alam. Nah, kalau melihat dari 4 isu besar ini, untuk Indonesia sendiri, ini memang lekat sekali untuk isu yang keempat, terkait dengan mitigasi bencana alam. Kenapa? Karena kita tahu beberapa atau belakangan ini, Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, baru saja terkena dampak terkait dengan bencana alam. Artinya ini menjadi tonggak juga ataupun juga melihat bagaimana nanti sikap yang akan diambil Indonesia. Apakah secepatnya akan ada solusi, kemudian juga akan secepatnya diterapkan juga untuk bagaimana penanggulangan bencana alam di Indonesia. Kemudian ini akan juga penting tentu untuk tadi sektor investasi dan juga bagaimana langkah ke depan Indonesia untuk mewujudkan Sustainable Development Goals di tahun 2030, air, pengelolaan air bersih dan sanitasi bisa merata di seluruh daerah. Artinya kita lihat bagaimana kerjasama tentu di World Water Forum yang digelar selama 8 hari ini, Radi dan juga saudara. Kemudian apa regulasi-regulasi yang nanti akan disampaikan. Setidaknya juga Radi, dari forum ini Indonesia juga ada 4 usulan yang akan disampaikan juga dalam forum ini. 4 usulan tersebut adalah terkait dengan Center of Excellences on Water and Climate Resilience atau membentuk badan baru pengurus pembangunan sektor air dan dampak perubahan iklim. Kemudian ada Mainstream Integrated Water Management in Small Island, ini manajemen pengelolaan air di pulau kecil, dan menetapkan World Lake Days atau Hari Danau Sedunia. Artinya poin-poin ini diharapkan akan dideklarasikan dan diserahkan ke PBB yang harapannya isu krisis air bersih dan perubahan iklim bisa menjadi agenda di PBB dan akan dibahas lebih lanjut lagi. Radi. Lebih lengkapnya juga nanti tentu saja kita menantikan isi pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan para peserta KTT World Water Forum ke-10 ini, termasuk mungkin disaksikan juga oleh para kepala negara yang hadir dalam World Water Forum, termasuk juga CEO SpaceX Elon Musk.